Baik, sambil menunggu teman-teman kita mulai dulu ya, Miss ya. Ya, Miss. Semua Miss? Siang, Selamat Miss. siang, Miss. Siang, Miss. Siang. Baik, gimana kabarnya Miss-Miss semuanya? Luar biasa, Miss. Sehat, Miss. Sehat. Alhamdulillah. Yang ada suaranya Miss Mega sama Miss Siti aja ya. Mana nih Miss Debbie, Miss Maratul Husna? Itu Oppo A9 2020. Nah, baik. Sebelum kita mulai webinarnya nih, saya akan memperkenalkan diri dulu ya. Gimana Miss? Mau diperkenalkan dulu nggak nih? Silakan nih. Perlu, Miss. Perlu, Miss. Baik, perkenalkan nama saya Devi Aprilianingsih. Saya sebagai guru tenaga pendidik Nafa Damaseka Kasih Maitreya Desa Beting. Baiklah, pada hari ini kita akan melaksanakan webinar dengan narasumber yang sangat luar biasa ya Miss ya. Nah, saya ucapkan selamat datang untuk semua Miss pada webinar sore hari ini. Terima kasih Miss yang sudah bergabung, yang sudah meluangkan waktunya untuk mendengarkan paparan materi yang sangat luar biasa pada hari ini yang akan disampaikan oleh Miss Suciwidana dengan materi yang sangat luar biasa yaitu implementasi pembelajaran berkebinekaan global di PAUD. Baiklah, untuk tidak memperpanjang waktu, kita mulai saja kepada narasumber kita, yaitu Miss Suciwidana dipersilakan untuk memberi paparannya pada hari ini. Baik. Halo Miss semua. Halo Miss. Halo, Miss. Halo. Bagaimana Miss keadaannya sehat? Alhamdulillah luar biasa Miss. 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 Sehat. Semoga jalan saya mendukung ya Miss. Semoga tidak hujan ya Miss. Kalau hujan ini berbahaya ini. Baik, saya mulai ya Miss. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua Miss. Sore Miss. Terima kasih kepada host saya Miss Devi. Baiklah, saya akan memulai webinar pada siang hari ini yang materinya saya paparkan tentang implementasi kebinekaan global di PAUD. Oke, lanjut. Nah, ini nama identitas saya, Miss. Nama saya Suciwidana. Lanjut, Miss. Oke, nama saya Suciwidana. Tempat tanggal lahir saya Beting 14 Juni 1999. Agama saya Islam. Jenis kelamin saya perempuan. Pekerjaan saya sebagai guru TK Nafa Damaseka Kasih Maitreya Desa Beting. Alamat saya di Desa Beting ya, Miss. Oke, kita lanjut. Latar belakang saya ambil materi ini tentang kebinekaan global sesuai profil pelajar Pancasila yang memiliki dampak positif bagi peserta didik untuk menumbuhkan rasa saling menghargai, menghormati keberagaman agama yang ada di sekolah Nafa Damaseka Kasih Maitreya Desa Beting. Oke, lanjut. Oke. Tujuan praktik baik yaitu membawa wawasan anak mengenai beragam budaya seperti perbedaan agama yang ada di sekolah Nafa Damaseka Kasih Maitreya Desa Beting ini. Tidak hanya agama Buddha saja yang sekolah, tetapi
ada juga agama Islam maupun agama Kristen, agar sekolah ini menciptakan sekolah dunia satu warga. Lanjut. Oke, ini cara penilaiannya ya, Miss. Yaitu menumbuhkan rasa menghormati terhadap keanekaragaman tentang perbedaan agama. Untuk menghormati budaya yang berbeda dari dirinya, yaitu seperti perbedaan agamanya. Lanjut, next. Oke, di sini ada pelaksanaan kegiatan. Yang pertama itu morning activity. Setiap pagi sebelum masuk kelas, kami melakukan morning activity seperti pemanasan, nyanyi, senam, dan tanya jawab sebelum masuk kelas. Oke, yang kedua yaitu periksa kuku atau PHBS. Setiap hari Senin saya melakukan PHBS pada anak. Apabila anaknya kukunya bersih, saya akan berikan tos atau cheese, ataupun saya kasih bintang. Oke, lanjut. Oke, scroll time. Di sini yang scroll time menjelaskan tentang tema atau kegiatan yang dilaksanakan pada pagi hari. Yang dilaksanakan pada pagi hari ini. Oke, lanjut. Oke, di sini ada snack time. Setiap hari jam 9 anak ada snack time atau makan bersama. Yang pertama itu kami melakukan doa umum bersama. Setelah itu baru anak berdoa secara agama masing-masing. Oke, lanjut. Nah, oke, di sini ada anak saya. Yang pertama itu Miwa. Itu anak saya berdoa secara agama Buddha. Yang kedua itu anak saya Adeva sikap berdoa secara agama Islam. Yang foto ketiga itu anak saya Daniel foto bersikap sikap berdoa secara agama Kristen. Oke, lanjut. Nah, di sini ada kegiatannya. Kegiatannya ini setiap 1 bulan di sekolah saya belajar bidang studi agama, itu ada 2 minggu sekali. Foto pertama itu anak saya sedang mandikan Buddha, waktu kemarin itu memperingati Hari Waisak, yang dibimbing atau yang diajarkan oleh Guru Navadama Seka Kasih Maitreya Desa Beting, dari Yayasan Prajna Mitra Maitreya Selat Panjang. Yang foto kedua itu belajar agama Islam. Gurunya itu saya sendiri. Saya mengajarkan anak belajar Iqra, belajar niat sholat, praktek wudhu, atau menghafalkan doa makan, doa bangun tidur, dan doa mau tidur. Oke, foto yang ketiga itu Arfan itu anak sedang mewarnai salib. Agama Kristen ini biasanya belajar di gereja setiap hari Minggu jam 3. Oke, lanjut. Oke, jumlah anak agama Buddha TK Navadama Seka Kasih Maitreya Desa Beting di kelas PG itu ada 13 anak, TKA ada 6 anak, TKB ada 11 anak. Oke, jumlah agama Islam di TK Navadama Seka Kasih Maitreya Desa Beting ini, PG ada 1 anak, TKA ada 3 anak, TKB ada 7 anak. Oke, lanjut. Ini jumlah anak agama Kristen di TK Navadama Seka Kasih Maitreya. Di anak PG ada 1 anak, TKA ada 3 anak, di TKB ada 4 anak.
Oke, di sini kendalanya bagi saya masih sedikit agama Islam dan Kristen. Oke, solusinya yaitu lebih mempromosikan kepada masyarakat sekitar bahwa sekolah kita menerima anak didik beragam agama. Penutup, semoga implementasi kurikulum merdeka melalui kebinekaan global ini bisa mengenal adanya perbedaan agama, saling menghargai, saling support agar sekolah Nafa Damaseka Kasih Maitreya Desa Betik ini bisa maju dan berkembang. Baik, terima kasih. Saya kembalikan ke host. Baik, terima kasih Miss Suci. Terima kasih atas materi yang telah dipaparkan pada hari ini yang sangat luar biasa. Kepada teman-teman, jika ada yang ingin bertanya ataupun ingin membagikan praktik baiknya di kelas di sekolahnya masing-masing, dipersilahkan. Atau saya dulu yang mau bertanya. Gimana Miss semuanya? Baiklah, jika belum ada yang ingin bertanya, saya akan bertanya terlebih dahulu. Atau Miss Mega dulu nih, Miss Mega dipersilahkan dulu Miss Mega. Baik, terima kasih atas waktunya kepada host yang sangat luar biasa ya pada siang hari ini. Izin ya, Miss Suci ya, saya ingin bertanya. Ya, boleh, Miss. Miss Suci, Iya, Miss. bagaimana cara Miss Suci menumbuhkan rasa saling menghormati Miss Suci kepada peserta didik, misalkan anak yang peserta didik yang berbeda agama gitu kan? Bagaimana cara Miss Suci menumbuhkan? Terima kasih. Mohon maaf, Miss Mega, boleh dijelaskan ulang? Jaringannya tidak terdengar, Miss. Bagaimana kita saling menghormati? Miss Mega, bisa diulangi Miss Mega pertanyaannya? Halo Miss Mega. Saya sudah chat di grup ya, di obrolan chat. Bantu lihat ya. Baik Miss Suci, ini ada pertanyaan dari Miss Megawati Zulkifli. Bagaimana cara menumbuhkan rasa saling menghormati kepada peserta didik yang berbeda agama? Oke, terima kasih Miss Mega atas pertanyaannya. Maaf ya kalau salah ya Miss Mega. Tak apa. Sama-sama belajar. Cara menumbuhkan rasa saling menghormati kepada peserta didik. Itu yang menurut saya ya Miss, kita sebagai guru menjelaskan kepada anak murid bahwa kita ini semua manusia sama, tidak ada beda-bedanya. Jadi kita tidak boleh namanya mengejek atau mengolok-ngolok. Seperti itu Miss Mega. Bagaimana Miss? Baik, terima kasih Miss Suci atas jawabannya. Terima kasih.
Baik, gimana Bapak Ibu yang lainnya? Apakah ada yang ingin bertanya atau membagikan praktik baiknya nih? Kalau begitu saya dulu ya Miss Suci ya yang ingin bertanya ya. Boleh Miss Devi, dipersilahkan. Baik Miss Suci. Nah, di setiap 2 minggu sekali itu kan Miss ada pembelajaran bidang studi agama. Nah, bagi yang beragama Buddha itu belajarnya sama Miss Diana, dan yang beragama Islam itu belajar dengan wali kelasnya masing-masing. Nah, lalu bagaimana untuk yang beragama Kristen ini, Miss? Apa kegiatan yang dilakukan anak yang beragama Kristen di saat kita sedang melakukan pembelajaran bidang studi di sekolah? Terima kasih, Miss Suci. Baik, terima kasih Miss Devi. Baik, saya akan jawab. Pembelajaran saat agama Buddha belajar, agama Islam belajar, saya mengajarkan anak agama Kristen itu doa makan, Miss. Kemarin saya ada tanya kepada orang tuanya, apa ya doa makannya. Saya cari tahu di Google, Miss, dan orang tuanya pun memberi doa makan. Jadi saya yang nyuruh anaknya untuk belajar, Miss. Di sekolah itu setiap 1 bulan 2 kali itu saya terapkan anak itu untuk belajar doa makan. Setelah itu, Miss, saya kadang mendownload di HP saya itu tentang video tentang Kristiani. Bagaimana, Miss Devi? Oke, baik Miss. Terima kasih atas jawabannya. Gimana Bapak Ibu yang lainnya, apakah ada yang ingin bertanya atau membagikan praktik baiknya? Miss Husna, Miss Debbie, Miss Inggi, Miss Isnida, Miss Nuraini, Miss Siti, Miss Okta, Pak Haji Frans. Nah, dipersilahkan ya semuanya untuk bertanya ataupun mau membagikan praktik baiknya nih di sekolahnya masing-masing atau di kelasnya. Bagaimana tentang berkebinekaan global ini di kelasnya? Ayo semuanya, jangan hanya diam ya. Ini kita buka kameranya dulu lah ya, biar kelihatan nih orangnya. Halo semuanya. Ya, Miss. Halo. Ya, hanya Miss Mega aja. Halo. Ya, Miss Inggi. Terima kasih. Gimana semuanya? Oh, ada di kolom chat Miss Maratul Husna. Baik Miss Suci, ini ada pertanyaan dari Miss Maratul Husna. Mengapa kebinekaan global sangat penting bagi peserta didik? Terima kasih Miss Maratul Husna atas pertanyaannya. Baik Miss Suci, silahkan dijawab. Baik, terima kasih pertanyaannya dari Miss Husna. Tadi pertanyaannya, Mengapa? Mengapa kebinekaan global sangat penting bagi peserta didik? Maaf ya Miss Husna kalau jawabannya salah ya Miss. Kenapa sangat penting, yaitu salah satu ciri dari profil pelajar Pancasila ya Miss. Bagaimana Miss Husna? Seperti apa Miss contohnya?
Contohnya seperti ini Miss yang materi yang saya paparkan yaitu tentang perbedaan agama ya Miss. Baik, terima kasih Miss Suci. Oke, sama-sama Miss. Baik, gimana Miss yang lainnya eh, atau Bapak Aji Frans yang ataupun mau bertanya atau mau membagikan praktik baiknya? Dipersilahkan ya Miss semuanya. Baik, di chat ada yang bertanya lagi, Miss Suci dari Miss Siti Suryana. Izin bertanya Bunda, bagaimana membentuk karakter anak sejak usia dini? Terima kasih. Terima kasih Miss Siti atas pertanyaannya. Sebelum Miss Suci menjawab, saya ingin mengingatkan kembali webinar ini akan tertutup di saat sudah sampai waktunya 45 menit ya. Nanti bisa gabung kembali jika rapat ini tertutup. Miss Suci, Baik, terima kasih pertanyaannya Miss Siti tentang membentuk karakter pada anak usia dini ya Miss. Yang pertama itu kita butuh konsentrasi ya Miss. Yang kedua itu kita membiasakan anak dari kecil tidak memanjakan Miss. Kalau kita memanjakan anak sejak kecil Miss, itu nanti berdampak sampai besar. Jadi kita harus membentuk anak itu seperti, contohnya itu kalau salah ya tetap salah gitu Miss, tidak boleh dibela. Bagaimana Pi? Oh, baik Miss Gimana? Suci. Terima Oke. kasih sharingnya. Oke, terima kasih Miss Siti. Bagaimana dengan bunda-bunda yang lain? Miss, izin saya mau bertanya, Miss. Baik, Miss Nida, dipersilahkan Miss Nida. Pertanyaannya ya, Miss Suci ya. Yang pertama yang ingin saya tanyakan, apakah Miss Suci ya saat melakukan praktik baik, ini kan judulnya berkebinekaan global. Saya ingin tahu, Miss, sebenarnya elemen apa aja sih yang ada di berkebinekaan global itu? Di kebinekaan global tuh anaknya harus apa ya? Harus ngapain? Harus bisa apa? Dari awal tadi yang saya lihat Miss langsung menunjukkan penilaian gitu kan. Terus apakah hanya fokus kepada agama saja berkebinekaan global yang Miss lakukan di Desa Beting itu? Itu dulu Miss. Ya. Baik, terima kasih Miss Nida atas pertanyaannya. Bagaimana Miss Suci? Dipersilakan untuk menjawab. Baik, terima kasih Miss Nida. Ini saya jawab semampu saya ya Miss, bisa saya ya Miss. Kunci dari kebinekaan global itu yaitu mengenal dan menghargai budaya ya Miss, tidak hanya perbedaan agama saja. Kemampuan berkomunikasi dalam berinteraksi sesama juga Miss. Dan tanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan global. Jadi di Desa Beting ini tidak hanya perbedaan agama saja, Miss, budaya juga
seperti di lingkungan sekitar, bahwa di antara contohnya nih Miss, di Desa Beting sama di Desa Banau itu kan ada perbedaan juga, ada perbedaan suku, seperti itu Miss. Bagaimana? Baik, bagaimana Miss Nida atas jawabannya Miss Suci? Belum dapat, Miss. mungkin saya lagi coba pahami ya, Miss. Karena Miss kan sedang mencoba untuk menerapkan ya salah satu profil pelajar Pancasila di sekolah Miss di Desa Beting. Cuman masih yang dipaparkan tadi belum begitu terlihat seperti apa sih sebenarnya penerapannya dalam keseharian gitu, Miss. Supaya lebih nampak. Karena yang saya tahu juga kan di sana banyak juga anak-anak itu sebenarnya berasal dari suku yang sama gitu, Miss ya. Misalnya suku asli kan, Miss. Lumayan banyak ya, Miss ya. Mungkin budaya mereka itu hampir sama walaupun ada perbedaan di agama ya, Miss. Mungkin nanti ada kesempatan saya ingin lebih tahu lebih lah, Miss, bagaimana sebenarnya penerapannya di sekolah. Apakah hanya fokus ke agama saja gitu? Mungkin hanya itu aja lah, Miss. Terima kasih jawabannya. Baik, terima kasih Miss Nida.